Martial Peak 3155. Sama seperti Tanah Suci 9 Surga dan para pembudidaya Great Desolate Starfield terlibat dalam pertempuran hidup dan mati di atas awan, sosok licik tiba-tiba muncul dari Tanah Suci 9 Surga yang kosong. Sosok itu mengenakan jubah ungu panjang, seperti awan ungu dari timur, sangat mewah. Xi Wuji. Dia tidak mengikuti Gu Jianxin dan malah kembali ke Tanah Suci 9 Surga. Gu Jianxin dan yang lainnya fokus membela diri, jadi bagaimana mereka bisa memperhatikannya? Meskipun Tanah Suci dilindungi oleh Xian Ningchang dan orang luar tidak dapat menyerangnya, dia masih salah satu dari mereka, jadi pertahanan yang tak tertembus tidak berguna baginya. Dia dengan mudah kembali ke aula utama, bergumam pelan seolah-olah dia mengutuk sesuatu, wajahnya dipenuhi dengan kebencian dan dendam. Beberapa saat yang lalu, dia telah menerima perintah rahasia yang telah menyebabkan dia kesulitan besar, tetapi demi hidupnya sendiri, dia tidak punya pilihan selain keluar semua. Jika dia berhasil, dia tidak hanya akan dapat mempertahankan hidupnya, tetapi dia juga akan dapat mencium sepasang burung dengan satu batu. Dia dengan hati-hati mendekati aula dalam dan mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan auranya. Dia tahu bahwa di mata seorang Star Master, tidak mungkin baginya untuk menyembunyikan keberadaannya, terutama ketika dia begitu dekat dengannya. Namun, prasyaratnya adalah bahwa Master Bintang dalam kondisi baik dan memiliki kekuatan yang cukup untuk melihat sekelilingnya. Kondisi Nona Muda Xia cukup buruk, setiap hari semakin buruk dari yang terakhir. Sebelumnya, dia telah mengkonfirmasi ini dari Gu Jianxin, jadi meskipun dia agak gugup, dia masih memiliki kepercayaan pada tujuannya. Melewati aula dalam, dia segera tiba di sebuah ruangan tidak jauh dari aula utama. Melihat sekeliling, dia sangat gembira. Pintu ke ruangan ini sebenarnya terbuka, dan tidak ada tanda-tanda formasi roh yang melindunginya. Ini benar-benar berkah dari surga. Sebelum dia bisa bersukacita, dia tiba-tiba mendengar tawarnya. Xi Wuji sangat terkejut dan membeku di tempat, karena dia tahu bahwa tawa ini adalah suara Xian Ningchang. Meskipun masih lemah, itu jelas tidak seburuk yang dia bayangkan. Apa yang sedang terjadi? Berbicara secara logis, bukankah karena dia berbaring di tempat tidur sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara? Kenapa dia masih tertawa? Siapa yang bercanda dengannya? Dalam sekejap, Xi Wuji ingin mundur. Meskipun dia tidak bisa melanggar perintah itu, jika hidupnya dalam bahaya, dia harus mempertimbangkan apakah dia harus melaksanakannya. Sebuah cahaya melintas di benaknya saat dia mengingat identitas orang yang telah berbicara dengan Xian Ningchang. Gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun itu. Dari semua orang yang masuk, hanya dia yang tidak pergi. Sepertinya dia adalah satu-satunya. Xi Wuji menghela nafas lega, ini benar-benar alarm palsu. Jika itu gadis kecil itu, dia tidak perlu terlalu khawatir. Satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan sekarang adalah bagaimana keadaan Xian Ningchang. Jika dia memiliki kekuatan untuk tersenyum, apakah dia akan memiliki kekuatan untuk memobilisasi energi bintangnya? Jika itu masalahnya, dia bahkan mungkin bukan lawannya. Saat dia ragu-ragu, suara Xian Ningchang tiba-tiba terdengar, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, masuklah dan katakan. Bersembunyi di luar, batuk-batuk, apa yang kamu lakukan? Dia telah ditemukan. Xi Wuji terkejut pada awalnya, tetapi segera tenang. Karena Xian Ningchang tidak dalam keadaan koma, wajar saja baginya untuk menemukannya. Lagi pula, dia sangat dekat dengannya. Selain itu, mendengarkan suaranya, dia tahu bahwa dia sangat lemah. Setelah berjuang sejenak, dia segera mengambil keputusan dan tidak lagi menyembunyikan dirinya, buru-buru bergegas menuju kamar sambil berteriak, "Nona Xia, sesuatu yang buruk telah terjadi." Memasuki ruangan, ekspresi kecemasan muncul di wajahnya. Ekspresi Xian Ningchang berubah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meluruskan punggungnya saat dia bertanya dengan cemas, apa yang terjadi? Xi Wuji berkata dengan getir, saudara yang itu, dia menghela nafas. Dia memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya, dengan sengaja mencoba membangkitkan nafsu makannya. Meskipun Xian Ningchang curiga, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak pucat. Dengan pikiran, dia mengalihkan perhatiannya ke pertempuran di atas awan. Pada saat ini, Xi Wuji tiba-tiba menyerang. Telapak tangannya berkedip dengan cahaya ungu saat dia mendorong telapak tangannya ke arah Xian Ningchang. Nona Xia, jangan salahkan saya, Xi ini terpaksa melakukannya, tapi jangan khawatir, saya tidak akan mengambil nyawamu, hanya saja. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, ekspresinya membeku. Tiba-tiba, sesosok kecil muncul di depannya dan menatapnya dengan mata hitam putihnya yang jernih, tidak menunjukkan emosi sama sekali, seolah-olah dia sedang melihat batu atau segumpal tanah. Namun, Xi Wuji merasakan kegelisahan. Xi Wuji meraung. Karena dia sudah bergerak, dia tidak akan mundur. Gadis kecil ini tidak tahu luasnya langit dan bumi, jadi dia akan mengambil inisiatif untuk menyerang terlebih dahulu. Sebuah serangan telapak tangan mendarat di kepala Liu Yan. Dengan telapak tangannya tertanam kuat, Xi Wuji melintas melewati sisi Liu Yan, tetapi ketika dia menoleh untuk melihatnya, matanya bergetar.
Dia benar-benar tidak terluka. Gadis kecil yang lembut ini, setelah dipukul dengan kekuatan penuhnya, sebenarnya baik-baik saja, berdiri di sana dengan tenang bahkan tanpa goyah. Rasa dingin mengalir di tulang punggungnya. Apakah dia melakukan kesalahan? Sebelum dia bisa mengetahuinya, seekor ular api melilit dan mengikatnya. Akibatnya, setelah Yang Kai selesai berurusan dengan para pembudidaya dari Great Desolate Starfield dan kembali, dia melihat Ziwuji diikat di sudut, menggigil. Ular api itu meludahkan lidahnya, dan meskipun apinya berkobar, mereka tidak mengeluarkan panas apapun. Jika bukan karena ini, dia akan dibakar menjadi abu. Itu benar-benar kamu. Yang Kai meliriknya seolah-olah dia sudah mengharapkan ini. Meskipun kata-kata penatua ketiga tidak jelas, bagaimana mungkin Yang Kai tidak mengerti? Menyapu matanya ke medan perang, Yang Kai segera mengerti apa yang dimaksud penatua ketiga. Liu Yan menarik ujung kemejanya dan menunjuk dirinya sendiri, menunjukkan bahwa ini adalah kontribusinya, sebelum memasang ekspresi, puji aku. Yang Kai menggosok kepala kecilnya, kerja bagus. Liu Yan menyipitkan matanya dalam kenikmatan. Ya, kakak senior kecil, kenapa kamu duduk? Cepat berbaring. Yang Kai berjalan ke tempat tidur dan ingin membantu Xia Ningchang berbaring. Xia Ningchang tersenyum sedikit, aku baik-baik saja. Menerima nutrisi dari esensi pohon abadi, Yang Kai bahkan menerobos 7 formasi penguncian roh 8 trigram dan menghentikan penyebaran racun, titik tinta. Dia sekarang merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Awalnya, dia seharusnya memulihkan diri dengan hati-hati, tetapi dia sangat ingin tahu tentang pengalaman Yang Kai di dunia luar, jadi dia duduk dan menarik Liu Yan untuk mengobrol dengannya. Liu Yan juga berempati dengannya dan hanya berbicara tentang beberapa hal menarik yang dialami Yang Kai di luar, tidak menyebutkan bahaya yang telah dia hadapi selama bertahun-tahun, secara alami membuat Xia Ningchang tertawa. Apakah kamu menghitung sampai 100? Yang Kai mengulurkan tangan dan mencubit hidungnya. Xia Ningchang menjawab, belum. Bagaimana dia bisa benar-benar menghitung? Dia hanya peduli mengobrol dengan Liu Yan. Yang Kai tertawa, sepertinya aku tidak mengingkari janjiku. Saat dia berbicara, Sui Yue juga masuk dari luar. Ketika dia melihat Si Wuji, dia tercengang, apa yang terjadi? Si Wuji berteriak, Nona Yue, selamatkan aku. Alis Sui Yue berkerut saat dia menatapnya dan kemudian pada Xia Ningchang. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dengan kecerdasannya, dia dengan cepat menebak apa yang terjadi dan wajahnya yang cantik tenggelam, kamu berani melakukan ini. Sebelum ini, tidak ada tanda-tanda sama sekali. Bukannya dia menyembunyikan dirinya dengan baik, hanya saja setelah bertahun-tahun mengalami masalah internal dan eksternal, ditambah dengan identitasnya, tidak ada yang mengira dia akan bergabung dengan Great Desolate Starfield. Tapi sekarang dia memikirkannya, orang ini memang tampak mencurigakan dalam beberapa tahun terakhir. Aku tidak melakukannya dengan sengaja, aku terpaksa melakukannya. Si Wuji berkata dengan getir. Itu hanya larangan. Yang Kai dengan dingin mendengus. Sebelumnya, Yang Kai tidak memeriksanya dengan cermat, tetapi sekarang setelah ada masalah, Yang Kai segera menemukan bahwa ada pembatasan yang sangat tersembunyi di tubuhnya. Orang yang menerapkan pembatasan ini sangat terampil, dan dengan kekuatan seorang kultivator Starfield, tidak mungkin menemukan petunjuk apapun tanpa memeriksanya dengan cermat. Apalagi pembatasan ini sudah ditanamkan setidaknya selama 7 atau 8 tahun. Tampaknya ketika Valet Star rusak, batasan ini telah ditanam. Si Wuji berkata, jika mungkin, bagaimana saya bisa melakukan hal yang tidak bermoral seperti itu? Nona Xia telah melindungi saya selama bertahun-tahun, Zi ini sangat berterima kasih, tetapi segel ini terlalu sulit untuk dipatahkan. Zi ini telah mencoba bertahun-tahun untuk memecahkannya, tetapi tidak berhasil. Sebaliknya, jika saya ketahuan, saya akan sangat menderita. Jika, seberkas cahaya melesat dan menginterupsinya. Wajah Zi Wuji dipenuhi dengan keterkejutan, berpikir bahwa Yang Kai akan membunuhnya, tetapi setelah cahaya memasuki tubuhnya, dia segera merasakan tubuhnya menjadi ringan, seolah-olah beberapa belenggu telah putus. Dengan pikiran, dia menatap Yang Kai dengan kaget. Pembatasan yang ditanamkan oleh para penguasa Great Desolate Starfield sebenarnya telah menghilang. Ini seharusnya menjadi sesuatu yang layak untuk dirayakan, tetapi Zi Wuji tidak senang sama sekali. Gelombang penyesalan yang tebal menyapu dirinya ketika dia berpikir bahwa jika dia memberitahu Yang Kai tentang situasinya sebelumnya, dia akan sudah lama mendapatkan kembali kebebasannya. Tapi sekarang, bibirnya bergerak sedikit, tetapi tidak ada suara yang keluar. Rasa pahit memenuhi mulutnya. Bunuh dia, Yang Kai berkata dengan dingin. Tidak, lepaskan aku. Si Wuji berteriak ngeri. Dengan pemikiran dari Liu Yan, ular api yang melilit tubuhnya segera hidup kembali dan aura panas mulai menyebar. Tunggu, Yang Kai berkata lagi, menatap Liu Yan, usir dia dan bunuh dia, jangan kotori tempat ini. Liu Yan mengangguk dan mengendalikan ular api untuk terbang bersama Zi Wuji. Sesaat kemudian, jeritan menyedihkan terdengar. Sui Yue menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ini adalah surga sejati, tempat di mana tidak ada jalan untuk dilalui,
tempat di mana tidak ada gerbang ke neraka, tempat di mana situasinya sudah ditentukan, namun dia masih bersikeras mencari kematiannya sendiri. Sejak beberapa dekade yang lalu, Valet Star telah menderita satu demi satu pukulan, dan sekarang kemungkinan besar mereka tidak akan pernah bisa pulih. Meskipun situasi kamar dagang Hang Luo saat ini tidak baik, fondasinya masih ada. Selama mereka bisa mengumpulkan bintang kultivasi ini, akan ada hari ketika mereka bisa kembali. Kakak senior kecil, sudah waktunya bagimu untuk beristirahat. Yang Kai memegang tangan lembut Xia Ningchang dan membaringkannya. Xia Ningchang menunjukkan tatapan tak berdaya dan hanya bisa mendengarkannya. Tangan kecilnya yang dingin memegang tangan Yang Kai, seolah dia akan menghilang jika dia melepaskannya. Bibir merahnya bergerak, tetapi sebelum dia bisa berbicara, Yang Kai berkata, "Aku akan tinggal di sini bersamamu, aku tidak akan pergi kemanapun." Xia Ningchang mengangguk sebelum menutup matanya. Yang Kai berbalik untuk melihat Sue Yue, lalu tersenyum dan membuka tangannya yang lain. Sue Yue memelototinya sebelum berjalan mendekat dan bersandar ke pelukannya. Liu Yan cemberut dan berjalan keluar dengan enggan, tetapi masih dengan lembut menutup pintu.